Kan orang pintar nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu apa yang meremote. Cari sendiri tuh siapa yang meremote. Masa ini, maka ya seyogianya kritik itu ditanggapi pada tataran substansi. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Apakah benar kritik seorang Rocky Gerung terhadap pemerintah dan terhadap Presiden Jokowi khususnya gitu? Tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau seandainya itu dianggap sebagai sebuah penghinaan atau apapun, saya dikerahkan oleh pakar hukum, maka di republik yang berdasarkan hukum ini seseorang dapat mengadukannya ke polisian. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Maka pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan kritik Rocky Gerung terhadap pemerintah dan presiden dapat melayaninya dengan debat apakah substansi dari kritik itu benar atau tidak. Rocky Gerung, kau telah menghina kepala negara, kau telah menghina Presiden Republik Indonesia. Saatnya kau harus dijebloskan ke penjara. Ya, hanya menyangkut etika dan moralitas saja. Sebuah kritik, pikiran, bagaimanapun ekspresinya, kemudian saya akan pasang badan. Hei Rocky Gerung, kalau Anda mengatakan Pak Jokowi pengecut, silakan hadapi kami relawan Jokowi ini. Bahwa ada diksi-diksi dari Rocky Gerung ya, itu merupakan gaya seseorang. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Dan saya amati banyak jejak digital, bahkan ada seorang kiai besar sudah menggunakan istilah yang sama beberapa waktu yang lalu. Kenapa baru kali ini dipersoalkan terhadap seorang Rocky Gerung? Jadi lebih kepada persoalan budaya politik yang harus kita kembangkan. Konon katanya seorang profesor. Itu bajingan yang, tapi bajingan itu sekaligus bajingan pengecut. Ajaib kan, tapi pengecut. Tangkap itu Rocky Gerung, tangkap, jebloskan ke penjara, harus masuk penjara. Barisan sakit hati dukung Rocky, malah jadi blunder begini. Profesor Din Samsudin selalu kritis terhadap segala sesuatu yang berbau ketidakadilan. Tausiahnya yang sering dibawakan di berbagai forum kajian selalu sejuk. Hanya di balik kesejukan tersebut kerap diselipkan kalimat kritis. Kali ini, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu membela pengamat politik Rocky Gerung yang kini sedang terjerat kasus hukum dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Sebagaimana ditulis kontributor Abu Isa Karim D dan dilansir lensaislam.com, Profesor Din mengatakan, Rocky merupakan warga negara sekaligus cendekiawan yang tentu punya hak dan kewajiban untuk mengkritik pemerintah termasuk presiden. Karena itu, Muldoko dan para pejabat pemerintahan lainnya tidak usah pamer kuasa menghadapi kritikan dari Rocky. KSP Jenderal TNI Pur Muldoko tidak usah bereaksi apalagi menunjukkan kekuasaan. Lebih baik mawas diri, mengevaluasi apakah kritik Rocky Gerung benar atau salah, kata Din lewat keterangan tertulisnya berjudul Dukungan Kami Buat Rocky Gerung Jumat lalu. Din juga menyoroti pernyataan Muldoko yang mengibaratkan Rocky sebagai robot tak punya hati. Menurut Din, pernyataan semacam itu bisa saja dibalas dengan sebuah pertanyaan. Apakah para pejabat itu berontak dan berhati sehingga alergi terhadap kritik, atau mereka patut diduga terbelenggu oleh syahwat kekuasaan karena sedang menikmati kekuasaan itu, tutur Din. Lebih lanjut, Din mengaku setuju dengan kritik Rocky Gerung bahwa pemerintahan Jokowi sudah menyimpang dari UU 1945. Soal kritikan itu benar atau tidak tentu bisa didiskusikan.
bahwa frasa dari pengamat ke pengamat berbeda dalam menyimpulkan penyimpangan rezim adalah ciri pribadi masing-masing, ujarnya. Din pun meminta Muldoko dan pejabat lainnya untuk tidak alergi terhadap kritikan dari rakyat, apalagi menganggap kritikan sebagai serangan pribadi. Muldoko seharusnya berpihak kepada rakyat karena gajinya berasal dari uang rakyat. Menko Polhukam Mahfud MD kembali angkat bicara soal Roky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Mahfud MD menyebut memang banyak laporan terhadap Roky Gerung buntut dugaan penghinaan tersebut. Mahfud MD meminta semua pihak untuk tetap percaya kepada proses hukum. Kenapa Roky Gerung? Ya biar diproses, kata Mahfud MD. Saya tidak tahu yang mana yang lanjut ke pengadilan, tetapi yang saya tahu pengaduannya bukan hanya delik aduan, tapi delik-delik lain yang sekarang sedang diproses Polri. Mudah-mudahan semua berjalan baik, lanjutnya. Mahfud MD menegaskan, dalam kasus Roky Gerung, Presiden Jokowi tidak melakukan pengaduan, semuanya murni dari masyarakat. Jadi begini, Roky Gerung itu kan Pak Jokowi tidak akan mengadu, jadi tidak akan ada pengaduan dari Pak Jokowi, delik aduannya. Tapi kan laporannya banyak, bukan hanya delik aduan, tegasnya. Kepala Staf Presiden atau KSP, Muldoko mendukung penuh akademisi Roky Gerung dilaporkan ke pihak kepolisian usai mengkritik keras Presiden Joko Widodo dengan sebutan bajingan tolol. Ya sangat tepat dan saya dukung sepenuhnya untuk itu, kata Muldoko di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 3 Agustus. Kalau perlu Muldoko yang akan laporkan, tambahnya. Muldoko lantas mengibaratkan Roky seperti robot, lanjutnya, terlihat pintar namun tak memiliki hati. Sama seperti Roky, ia melihat Roky punya atribusi sebagai profesor, namun seperti tak memiliki hati. Tak hanya itu, dia juga mengatakan sifat robot pasti ada yang mengendalikan. Si robot itu, Anda bisa bayangkan kalau robot ya pintar, punya otak, tapi nggak punya hati. Kalau menurut saya sih itu, kata dia. Muldoko melihat kritik Roky itu sudah tergolong menyerang pribadi presiden dan tidak bisa ditoleransi. Karenanya, ia berharap penegak hukum dapat mengambil langkah sesuai aturan berlaku. Mantan Panglima TNI ini juga menekankan dalam bernegara sudah ada aturannya yang tak boleh sembarangan. Ia juga mengingatkan agar jangan ada yang coba mengganggu presiden. Roky Gerung belakangan ini menjadi sorotan publik usai mengucapkan bajingan tolol dalam suatu acara. Buntut pernyataan itu, Roky dilaporkan ke polisi karena dianggap pernyataannya ditujukan untuk menghina Jokowi. Sejumlah kelompok relawan pendukung Jokowi dan sayap partai PDIP Repdim telah melaporkan ke kepolisian. Salah satu laporan itu dilayangkan relawan Indonesia Bersatu yang resmi melaporkan Roky Gerung dan Refli Harun atas dugaan menghina Presiden Joko Widodo ke Polda Metro Jaya.